Udah, kita mau lihat fair-fair saja. Tuh. Jadi kalau makanya saya bilang, kalau dia pakai kerangka teori, tidak ada orang doktor yang tidak mengerti teori. Nah kita ini doktor, dia doktor kah? Mari sini kita ngobrol sama-sama. Bang Rocky sudah diajak Bang. Silakan Bang Rocky. Beda argumen boleh Bang, asal ujungnya bersalaman Bang. Beda argumen boleh kalau ada argumen. Dia produce argumen, dia produce sentimen. Jadi apa yang diucapkan oleh Binar, teman-teman netizen, ada seorang perempuan muda, teman baik saya sekarang dia, karena dia satu frekuensi dengan saya, yaitu mengucapkan pikiran, dan mengucapkan pikiran itu bukan kejahatan. Keadaan otokratik legalisme dan kawan-kawannya itu kan ya kalau sudah sesuai dengan hukum ya udah dianggap benar gitu. Kalau kita mereka dianggapnya loh kok malah kita yang salah, kita yang begini padahal. Betul kan? Saya itu sebentar. Mau pakai istilah otokritik legalisme itu. Otokritik legalisme itu kamu dapat dari mana istilah itu? Dari videonya Mbak Bivitri. Oh, Bibi ini. Ada seseorang yang terus mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Landasan demokrasi sesuai dengan landasan kebebasan. Apakah ini hukum yang dibuat atas kebenaran, atas kemaslahatan gitu kan? Kalau istrinya Prof Edi itu kan harus formula itu. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Untuk mengatakan ini inkonstitusional, kenapa lewat jalur disuruh istilahnya tuh dimasuk-masukin lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu kan? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini udah benar-benar dikatakan bahwa ini inkonstitusional. Kenapa harus diterbitkan Perpu, dan Perpu itu diterbitkannya karena ihwal apa namanya kepentingan memaksa. Oleh yang terjadi memaksakan kepentingan. Iya, sekarang nggak ada yang memaksa gitu loh. Makanya pakar-pakar lain kan bilang ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kegentingan yang dipaksakan. Umur kamu 14 sekarang. Kamu dapat dari mana ide untuk mempersoalkan hal-hal publik yang seharusnya bukan seumur kamu tuh? Dia meningkat menjadi 27,45% golput. 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Kalau DW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Gitu dong. Gimana melihatnya? Ya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu, ini juga bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bodoh amat. Bodoh amat. Pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Catat, bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Apa? Waktu ente jadi tim sesnya Prabowo waktu itu. Kurus itu memberikan isyarat dia lebih lihai dalam bergerak dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara. Setelah saya ada di dalam dan saya, oh ini rupanya maksud Tuhan membuat Pak D ini tidak gemuk-gemuk itu. Maksud yang kurang gizi itu Pak D waktu itu. Sekarang udah cukup gizinya gitu. Pak Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5% pertumbuhan ekonomi. Yang mau dipuji yang di mana? Teman-teman di Wall Street Journal menyebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup yang diakui oleh negara. Suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila. Itulah kita perlu Pancasila. Iya, itu bukan jasa Pak Jokowi, Pak. Dari zaman Pak Harto juga begitu, Pak. Bukan dari Panglima, dari semua begitu, semua. Dari Pak SBY juga begitu, dari semua seperti itu.
Kau betul sama Republik ini dan pemerintah. Itu sebabnya saya berkeberatan selaku tenaga ahli dalam kantor staf kepresidenan dan atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini. Ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Begitu Rocky Gerung. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab. Kalau ludah sendiri aja tidak saya jilat, apalagi jadi penjilat pemerintah, jadi penjilat penguasa. Kenapa Bang Ali ketawa? Dipanggil apa kamu di gaul-gaul? Dinar. Oke. Dinar punya keinginan untuk membaca Indonesia, membaca dunia melalui podcast. Kamu baca buku? Ya. Baca buku. So, begitu kamu baca buku dan kamu dengar podcast saya, kamu bikin perbandingan pasti kan? Tentang keadaan dan apa yang kamu inginkan supaya orang tahu bahwa kamu warga negara Indonesia berumur, how old are you? 14 dan berupaya untuk jadi good citizen, warga negara yang baik. Dia mesti ikuti kehidupan publik, kehidupan politik. Your comment? Ya sebenarnya itu hal yang sangat penting ya untuk kita membincangkan hal seperti ini, karena memang Nggak kerasa dia. karena memang kadang-kadang banyak orang yang menganggap ketika kita kritis, ketika kita memberikan opini kita itu hal yang nggak sopan atau hal yang sedikit melenceng gitu ya, terutama dengan keadaan otokratik legalisme dan kawan-kawannya itu kan ya kalau sudah dengan hukum ya udah dianggap benar gitu loh. Kok kita berikut dianggapnya loh kok malah kita yang salah, kita yang begini, padahal Betul nggak? Saya itu sebentar. Mau pakai istilah otokritik legalism, otokritik legalism. Itu kamu dapat dari mana istilah itu? Dari videonya Mbak Bivitri. Oh, Bibi, ini ada seseorang yang terus mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Oke, lanjut, Dinar. Yang ya dianggapnya kita wah ini sudah sesuai dengan hukum, kan kita harus ya ini saya sedikit berkutip ya kata-katanya Mbak Bivitri, kata-katanya Mas Uceng dan kawan-kawannya ya kata-katanya itu, dan kita harus mengawal ini semua gitu. Apakah ini emang benar-benar sesuai dengan landasan demokrasi, sesuai dengan landasan kebebasan gitu? Apakah ini hukum yang dibuat atas kebenaran, atas kemaslahatan gitu kan? Kalau istilahnya Prof Edi itu kan harus formula itu. Ya, Apa? Harus formula. Oke, jadi kelihatannya Dinar memang mengikuti isu politik, isu hukum itu. Karena itu dia mengucapkan semacam kritik dari perspektif dia yang bertanggung jawab dan memiliki hak terhadap masa depan. Jadi kalau dari sekarang kritik itu nggak boleh, bagaimana dia nanti tuh apa yang akan disodorkan pada millennials nanti? Kalau berpikir itu dianggap harus sopan. Kalau kamu anggap misalnya kalau orang minta kamu berpikir sopan tuh, reaksi kamu? Jadi berpikir itu memang mesti nakal, mesti brutal. Kalau berpikir tidak boleh radikal, itu artinya orang lagi berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Kalau berpikir harus bisa diganggu. Kan begitu. Jadi Dinar mengucapkan sesuatu demi perbaikan, bukan untuk menghina tuh. Walaupun dia belum melakukan itu, dia masih mengikuti pikiran-pikiran teman-teman saya, ada Uceng, ada Bivitri, dan kelihatannya lingkungan Dinar ini juga ada di dalam kesulitan yang sama, tertekan untuk bicara gitu kira. Lalu apa yang kamu lakukan advokasi ke teman-teman? Ya aku misalnya tentang Prabu Ciptaker, aku nulis tulisanku dan aku taruh di mading sekolah. Apa tesis kamu? Di situ saya mengatakan bahwa ya ini tuh hal yang jelas, hal yang sangat amat lucu, karena kan MK sudah ngasih waktu untuk revisi ini, untuk mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa lewat jalur istilahnya tuh dimasuki lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu kan? Ini udah benar-benar dikatakan bahwa ini inkonstitusional. Kenapa harus diterbitkan perpu, dan
Perpu itu diterbitkannya karena ihwal apa namanya kegentingan memaksa. Ada yang terjadi memaksakan kegentingan. Iya, sekarang kayaknya nggak ada yang memaksa gitu loh. Makanya pakar-pakar lain kan bilang ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kegentingan yang dipaksakan. Umur kamu 14 sekarang. Kamu dapat dari mana ide untuk mempersoalkan hal-hal publik yang seharusnya bukan seumur kamu tuh? Karena dari lingkunganku dan sekitarku yang saya baca kok ini menyedihkan sekali, dan kita harus gini, ketika kita mengkritik sesuatu pasti kita bilang dasarnya apa gitu. Dan aku nggak mau aku jadi orang yang mengkritik sesuatu tanpa aku memahami. Jadi kamu riset dulu? Iya, tentang KUHP misalnya aku berusaha untuk membaca draftnya ya pas sebelum jadi itu, meskipun itu nggak selesai karena kan dalam bentuk kesalahan dan saya harus sekolah, jadi saya cuma baca beberapa awal-awalnya aja. Sekarang kamu di lingkungan kamu di sekolah, kamu diskusi dengan siapa? Teman discussion kamu siapa? Guru? Beberapa guru saya yang berani, yang mau. Dan guru kamu provokasi kamu untuk terus berpikir kritis? Atau kamu yang provokasi mereka? Ya mungkin apa yang provokasi mereka. Luar biasa. Oke, ini soal lainnya. Kamu perempuan, dan selalu dianggap bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu banyak bicara dan tidak boleh terlalu berpikir. Dianggap perempuan itu apa namanya? Kalau perempuan berpikir itu bisa logikanya tidak lurus. Kalau perempuan bicara itu bikin kerusuhan aja. Itu semacam dalil zaman dulu. Tapi kamu sekarang atasi itu, bahkan kamu lampaui. Dulu dianggap perempuan itu the unspeakable. Sekarang perempuan itu the unstoppable. Sekarang kamu tidak bisa dihentikan lagi karena kamu udah masuk dalam wilayah di mana orang hanya boleh bertengkar dengan Dinar, mengutuk dia, mencaci dia, atau memperkarakan dia. Satu waktu misalnya kamu kena kasus hate speech karena terlalu kritis tuh, dan nggak mungkin dimasukin pengadilan karena kamu masih dalam anak itu. Tetapi orang akan kaget kenapa seorang anak bisa berpikir tentang hal yang seharusnya dipikirkan orang dewasa, nggak dipikirkan orang dewasa kan. Jadi hukum kita juga akan berubah nanti. Dinar, komentar. Berarti nggak kamu diadili nanti? Ya kenapa? Ya kalau mesti kita bener mah ya. Masih. Kenapa? Kenapa harus takut? Meskipun mungkin di akhirnya kita kalah, tapi seenggak-enggaknya kita tahu dalam hati kita yang terdalam, kita mengetahui bahwa kita benar, dan mereka yang menang di hati mereka yang terdalam, mereka mengetahui bahwa mereka salah. Woi, ini sama seperti kata Sokrates dulu itu, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dijalani. Jadi perjuangan hidup pertama adalah dengan pikiran, karena pikiran dimaksudkan untuk membenamkan ide sekaligus meminta ide itu dipertengkarkan. Jadi ide harus dipertengkarkan. Jadi apa yang diucapkan oleh Dinar, teman-teman netizen, ada seorang perempuan muda, teman baik saya sekarang dia, karena dia satu frekuensi dengan saya, yaitu mengucapkan pikiran, dan mengucapkan pikiran itu bukan kejahatan. Sampai jumpa di episode berikut dengan Dinar nanti ya. Oke, selamat akal sehat. Dinar, kalimat terakhir. Salam 0%. Salam 0%. Oke, thank you.